Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsan Gumilang. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan mempraktikkan sedikit bagaimana melaksanakan istinja pada pasien. Yang pertama, di tahap prainteraksi ada kaji ulang posisi pasien dalam beristinja, siapkan alat untuk istihoroh atau istinja. Yang kedua, baki beralas. Yang ketiga, air dalam tempat atau botol. Yang keempat, tisu kering atau basah, spons, kain basah. Yang kelima, perlak, alas dan selimut mandi. Yang keenam, handuk kering atau lap. Yang ketujuh, bengkok atau plastik sampah. Yang kedelapan, sarung tangan, masker, baju kerja. Yang kesembilan, waskom. Dan kesepuluh, siapkan alat dan bahan habis untuk sesuai dengan kebutuhan si pasien. Yang selanjutnya, di tahap praorientasi, seperti biasa lakukan 3S, senyum, sapa, salam, identifikasi nama klien, tanyakan keadaan umum klien, berikan kesempatan klien untuk bertanya atau dari keluarga untuk bertanya, pastikan lingkungan referentif atau kondusif dan pencahayaan terang, berikan privasi pasien dengan menutup tirai. Lanjut ke tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan lalu keringkan. Yang kedua, lapaskan bismillah. Yang ketiga, karena ini saya seada-adanya, harusnya menggunakan baju kerja, lalu siapkan dan dekatkan alat. Yang selanjutnya, pasang alas pelak di daerah yang akan kita bebaskan. Misalkan daerah bawah kita pasangkan perlak di daerah bawahnya, lalu kita pasang selimut mandi. Setelah melakukan pemasangan selimut mandi, kita bebaskan atau buka celananya, lalu kita basahkan menggunakan waslap, lalu keringkan, lalu lap di bagian-bagian yang akan dibersihkan. Ini bawah, kita lap dari atas ke bawah, lalu kita cuci ke baskom, lalu keringkan lagi, lap lagi selama 3 kali berturut-turut, lalu keringkan menggunakan handuk mandi. Lalu yang tadi dibuang ke kresek atau bengkok. Yang selanjutnya, rapikan pasien, buka sarung tangan, cuci tangan, dan lapaskan alhamdulillah. Yang terakhir adalah tahap terminasi, yang dimana tahap terminasi yaitu kaji keadaan pasien setelah dilakukan pemeriksaan, berikan feedback positif, lakukan kontrak waktu untuk pemeriksaan yang selanjutnya, lalu catat hasil pemeriksaan di buku dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kita lanjut ke tata cara bertayamum. Tayamum itu bisa dilakukan apabila di sekitar kita tidak ada air, terus di dalam perjalanan, di dalam kendaraan, ya kita kan tidak bisa tidak bisa mengambil wudhu keluar karena dalam perjalanan. Nah, kita bisa bertayamum di debu-debu yang ada di itu, maksudnya di kursi, tapi tempatnya yang suci. Yang pertama, tayamum yaitu menepukan telapak tangan pada debu dari tanah atau pasir, atau di dinding, atau bisa di tempat-tempat yang suci. Kita tepukan menggunakan debu seperti itu, lalu kita mengusapkan menggunakan kedua ke muka, tepuk-tepuk. Lalu kita tempelkan di tempat yang lain, kita tempelkan, lalu kita mulai dari sini diusap ke sini, lalu kita tempelkan lagi ke sini dan ke sini. Mungkin segitu
cara tayamum dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Ya, yang selanjutnya kita mempraktekkan tayamum kepada pasien. Yang pertama seperti biasa kita berikan tahap prainteraksi, tahap orientasi, dan tahap kerja. Yang pertama, di tahap kerja kita mencuci tangan, melakukan disinfektan atau menggunakan sabun. Lalu gunakan baju kerja dan sarung tangan, lapatkan bismillah. Lalu atur posisi pasien, sesuaikan dengan kemampuan pasien, bisa duduk atau setengah duduk, terlentang, miring atau miring. Lalu menggunakan lengan, menggulungkan baju lengan apabila baju lengan pasiennya itu panjang. Lalu bimbing pasien untuk berniat tayamum. Yang pertama, kedua, telapak tangan pada debu dari tanah pasir, batu atau permukaan benda-benda yang dianggap mengandung debu seperti dinding, kaca, tempat duduk bisa, atau di pesawat, kursi di pesawat atau di mobil, atau benda yang lainnya. Langsung mengusapkan dari tangan si pasien itu, diletakkan di, misalnya di spray, diletakkan di dinding, misalkan di dinding, letakkan, langsung ajarkan pasien angkat ke, tepuk-tepuk ke muka, menepuk-nepuk ke bagian tangan, lalu menepukkan kembali kedua tangannya ke misalkan dinding sebelah kiri, lalu ke depannya, dinding sebelah depannya, jangan di dinding yang bekas yang tadi. Lalu usapkan di bagian tangan, dari punggung tangan, dari atas bawah, lalu keduanya. Setelah itu bimbing, kalau sudah dilaksanakan, lalu bimbing pasien untuk membaca doa sesudah bertayamum, lalu lapatkan hamdalah kepada klien. Yang terakhir, tahap terminasi. Kaji respon pasien. Setelah diberikan tindakan, berikan feedback positif kepada pasien. Lakukan kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya, cuci tangan. Lalu catat hasil evaluasi setelah dilakukannya pelaksanaan tindakan tersebut. Yang selanjutnya, doa menahan rasa sakit. Yang pertama, bacakan basmalah selama 3 kali, bismillahirrahmanirrahim selama 3 kali. Yang selanjutnya, a'udzu billah wa qurratihi min syurama ajidu wa udu hadiru, baca selama 7 kali. Yang selanjutnya, doa minum obat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Adhini bil basroba ispi antas pila sapiya lila anta Allahumma inna as'aluka afiyat. Yang selanjutnya, doa setelah minum obat. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana khaira makbiyan wala makpuri. Doa bagi pasien yang mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini makanati hayatu khairu li wa tawakkuni makanatil wafatu khairu li. Di sini saya akan mempraktikkan cara sholat dengan duduk. Allah. Sementara itu, sejumlah sahabat sang gadis berdiri sambil memegang balon, tapi petaka mendadak terjadi. Balon hidrogen yang dipegang sahabatnya disambar nyala lilin. Dan selanjutnya, sholat dalam keadaan berbaring. Yang terakhir, sholat dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur menggunakan isyarat, yaitu menggunakan mata.
Bila takbiratul ihram mengedipkan mata, lalu sujud mengedipkan mata, yang sujud juga mengedipkan mata kecuali at-tahiyat bisa menengok ke kiri dan ke kanan.